Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru diantaranya sebagai berikut. Dihajar Jepang 4-0, Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia dapat dukungan mengejutkan dari pelatih Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Debut pahit Kevin Dix, cedera dan kekalahan telak warnai penampilan perdana bersama Timnas Indonesia. Tapi sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan cara subscribe, agar saya tambah semangat bikin kontennya. Terima kasih. Dihajar Jepang 4-0, Shin Tae-yong dan Timnas Indonesia dapat dukungan mengejutkan dari pelatih Jepang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia harus menghadapi kenyataan pahit setelah menelan kekalahan telak dari Jepang dalam laga kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, Jumat tanggal 16 November tahun 2024, pasukan Shin Tae-yong dipaksa menyerah dengan skor 0-4. Kekalahan ini tidak hanya memukul moral pemain, tetapi juga membuat perjalanan tim Garuda menuju putaran final Piala Dunia 2026 semakin sulit. Dengan hasil ini, posisi Timnas Indonesia semakin kritis di grup C. Hingga laga kelima, mereka hanya mampu meraih 3 poin dan harus puas berada di posisi terakhir klasemen. Situasi ini kontras dengan Jepang yang tampil dominan di puncak klasemen dengan koleksi 13 poin dari 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Namun, di balik hasil buruk ini, sebuah dukungan mengejutkan datang dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu. Pelatih yang baru saja membawa timnya meraih kemenangan besar ini memberikan pujian sekaligus keyakinan bahwa Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi bahkan ke putaran final Piala Dunia 2026. 5 pertandingan yang telah dilalui Timnas Indonesia menunjukkan betapa sulitnya bersaing di level internasional. Kekalahan dari Jepang ini menjadi pukulan berat karena harapan Indonesia untuk mengincar posisi 4 besar grup C semakin kecil. Dengan 5 pertandingan tersisa, Indonesia harus meraih kemenangan di hampir semua laga berikutnya, termasuk melawan tim-tim kuat seperti Arab Saudi dan China. Namun, perjalanan ini juga menjadi cermin bahwa masih banyak aspek yang perlu diperbaiki. Mulai dari koordinasi antar pemain, efektivitas penyelesaian akhir, hingga kemampuan menjaga konsentrasi selama 90 menit penuh. Meski timnya menang besar, pelatih Jepang Hajime Moriyasu justru memberikan dukungan kepada Indonesia. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Moriyasu menyatakan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level dunia. "Ya, saya rasa Indonesia punya kualitas pemain yang layak untuk lolos ke Piala Dunia. Saya juga merasa pelatih Shin Tae-yong sudah melakukannya dengan baik," ungkap Moriyasu. Moriyasu juga menyoroti tantangan yang dihadapi Shin Tae-yong, termasuk keterbatasan waktu persiapan dan adaptasi para pemain naturalisasi yang baru bergabung. Menurutnya, program naturalisasi yang dijalankan oleh Indonesia dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas tim di masa depan. Jika Federasi PSSI dan pemerintah terus melakukan naturalisasi dengan mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia akan semakin besar di masa depan, tambah Moriyasu. Meski kalah telak, Timnas Indonesia sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Di awal laga, Ragnar Oratmangun dan Kevin Dix sempat menciptakan peluang emas untuk mencetak gol. Sayangnya, peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol akibat kurang tenangnya penyelesaian akhir. Sebaliknya, Jepang tampil lebih efektif. Gol pertama datang dari gol bunuh diri Justin Hubner yang membuat mental pemain Indonesia sedikit terganggu. Setelah itu, Jepang menambah keunggulan melalui Takumi Minamino, Hidemasa Morita, dan Yukinari Sugawara. "Kalau saja kita bisa mencetak gol lebih dulu, hasilnya pasti berbeda," ujar Shin Tae-yong seusai laga. Pelatih asal Korea Selatan ini mengakui bahwa timnya kehilangan momentum setelah gagal memanfaatkan peluang di awal pertandingan. Kekalahan dari Jepang membuat laga berikutnya melawan Arab Saudi menjadi sangat penting. Pertandingan yang akan digelar di SUGBK pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024 ini menjadi kesempatan bagi Timnas Indonesia untuk membuktikan diri. 3 poin menjadi target utama agar peluang lolos tetap terjaga. Arab Saudi bukan lawan yang mudah.
Tim asal Timur Tengah ini dikenal memiliki fisik yang kuat dan pengalaman panjang di level internasional. Namun, Shin Tae-yong yakin dukungan penuh dari supporter Indonesia di SUGBK akan menjadi energi tambahan bagi para pemain. Kita harus segera melupakan kekalahan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya. Saya percaya anak-anak bisa bangkit, kata Shin Tae-yong. Program naturalisasi yang sedang gencar dilakukan oleh PSSI menjadi salah satu harapan besar bagi timnas Indonesia. Kehadiran pemain-pemain seperti Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk diharapkan dapat meningkatkan kualitas tim dalam waktu dekat. Namun, adaptasi mereka di skuad juga membutuhkan waktu. Pernyataan Hajime Moriyasu mengenai naturalisasi memberikan dorongan moral bagi Indonesia untuk terus melanjutkan program ini. Jika dikelola dengan baik, kombinasi pemain lokal dan naturalisasi bisa menjadi kekuatan besar bagi timnas Indonesia di masa depan. Meski situasi saat ini sulit, perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 belum berakhir. 5 pertandingan tersisa menjadi peluang untuk menunjukkan kebangkitan. Dengan kerja keras, dukungan supporter, dan strategi yang tepat, bukan tidak mungkin Indonesia bisa mengejutkan dunia. Semua harapan kini tertuju pada laga melawan Arab Saudi. Akankah skuad Garuda mampu bangkit dan kembali ke jalur kemenangan? Kita tunggu aksi mereka di sisa pertandingan. Debut pahit Kevin Dix, cedera dan kekalahan telak warnai penampilan perdana bersama timnas Indonesia. Debut seorang pemain naturalisasi di timnas Indonesia selalu menjadi sorotan, terlebih ketika itu terjadi di laga krusial. Hal ini pula yang dialami oleh Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda, saat melakoni debutnya di laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Jepang, Jumat tanggal 15 November tahun 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Sayangnya, debut ini tidak berjalan sesuai harapan. Meski Kevin sempat menunjukkan tanda-tanda positif di awal pertandingan, debutnya justru diwarnai cedera yang membuatnya harus keluar lebih cepat. Tak hanya itu, Indonesia juga harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Kevin Dix merupakan salah satu pemain yang baru dinaturalisasi oleh PSSI menjelang putaran ketiga kualifikasi ini. Pemain berusia 28 tahun yang saat ini membela klub FC Copenhagen di Denmark itu menjadi bagian dari rencana besar pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat lini belakang dan sayap kanan timnas Indonesia. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, Kevin langsung mendapat kepercayaan untuk turun sebagai starter dalam laga melawan Jepang. Shin Tae-yong tampaknya menaruh harapan besar pada kemampuan dan pengalaman Kevin yang pernah bermain di liga-liga top Eropa. Meski hanya bermain selama 41 menit, Kevin Dix sempat menunjukkan aksi yang menjanjikan. Ia beberapa kali melakukan overlap dari sisi kanan, memberikan tekanan kepada lini pertahanan Jepang. Salah satu momen terbaiknya adalah ketika ia mengirimkan umpan silang mendatar yang nyaris menjadi asis jika Rafael Struijk mampu menyelesaikannya dengan sempurna. Namun, keberanian Kevin dalam bermain ofensif harus dibayar mahal. Pemain yang dikenal dengan stamina dan kecepatannya itu terlihat mulai mengalami masalah fisik setelah beberapa kali benturan. Pada menit ke-41, ia terpaksa ditarik keluar karena cedera, menandai akhir yang prematur bagi debutnya di timnas Indonesia. Komentar Kevin Dix tetap positif meski kecewa. Setelah pertandingan, Kevin mengakui bahwa debutnya tidak berjalan sesuai rencana. Cedera dan kekalahan menjadi dua hal yang membuat momen spesial ini terasa pahit. Namun, ia tetap berusaha melihat sisi positif dari pengalamannya. Saya pikir nantinya saya akan bisa melihatnya secara positif, ujar Kevin kepada awak media, termasuk bolasport.com, di SUGBK. Menurut Kevin, timnas Indonesia sebenarnya memulai laga dengan cukup baik, meski pada akhirnya hasilnya tidak memihak. Ia berharap momen ini bisa menjadi pelajaran berharga untuk dirinya dan tim agar bisa tampil lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Kevin tetap optimis bahwa Indonesia memiliki peluang untuk bangkit. Ia berharap rekan-rekannya dapat belajar dari kekalahan ini dan memberikan performa terbaik di laga berikutnya. Saya kecewa karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan. Tapi saya percaya tim ini memiliki potensi besar. Kita harus terus bekerja keras, tutup Kevin.
Debut Kevin Dix di timnas Indonesia mungkin tidak berjalan mulus, tetapi momen ini tetap menjadi tonggak penting dalam kariernya. Meski dihantui cedera dan kekalahan, Kevin tetap menunjukkan komitmen dan potensi besar sebagai pemain baru dalam skuad Garuda. Laga melawan Arab Saudi akan menjadi ujian berikutnya bagi timnas Indonesia. Akankah Kevin Dix segera pulih dan kembali membela tim? Atau mampukah skuad Garuda bangkit tanpa kehadirannya? Semua ini menjadi pertanyaan besar yang akan terjawab dalam beberapa hari ke depan. Nah, demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit, terima kasih.